Yang unik, wah ini aku agak bingung menceritakannya teman-teman karena agak berbahaya sebetulnya. Ini aku akan menggunakan PG-18 ya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kata Mahasiswa Teti dalam edisi Cakap-Cakap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng mengulik nih tentang pengalaman mahasiswa Teti dalam menjalani kerja praktiknya. Aku akan kenalin dulu diri aku Kevin dari Teknologi Informasi Angkatan 2023 dan di sini aku dibareng oleh kakak-kakak mahasiswa Teti yang cakep-cakep abis nih. Kenalan dulu dong. Baik, dari aku dulu, kenalin semuanya, nama aku Axel Saverius Tamtama, teman-teman bisa panggil aku Axel, aku dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Halo semuanya, nama aku Diandra Nabila, aku biasa dipanggil Dea, aku dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Halo semuanya, kenalin nama aku Petrus Arya. Teman-teman boleh panggil aku Arya. Aku dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Oke, dari kenal kakak-kakaknya, aku penasaran nih, aku curious banget nih. Aku kan masih semester 2 ya, masih maba banget, masih imut-imut banget. Nah, kerja praktek itu apa sih Kak? Aku kayak pengen tahu loh. Baik, ini mau siapa Mungkin nih? dari Excel dulu. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Excel Ini dulu. nambahin aja ya? Ya. Jadi singkatnya gini teman-teman, buat yang bingung kerja praktik itu apa, kok kayak nama ini jarang gitu ya kelihatan di kampus-kampus gitu ya. Jadi kerja praktik itu sebenarnya basically sama aja kayak magang teman-teman. Hanya saja kalau di kita itu emang diwajibkan dan waktunya juga rentangnya lebih pendek. Kita tuh bisa ambil kerja praktik cuma dalam waktu 1 bulan aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Mungkin aku nambahin ya. Jadi untuk kerja praktik ini sebenarnya untuk each fakultas atau departemen itu beda-beda ketentuannya, tapi untuk di TETI sendiri kerja praktik ini wajib. Nah, makanya kita bertiga ini dan sama anak-anak di TETI desa yang lain itu juga ikut namanya kerja praktik. Oke, mungkin aku mau nambahin juga buat gambaran ya. Sebenarnya kerja praktik itu nanti bakal ngapain? Kerja praktik itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kita nerapin ilmu yang udah kita pelajarin di departemen gitu ya, udah kita pelajarin di kuliah. Itu kita terapin secara realnya melalui ya kerja praktik itu kita bakal kerja di satu perusahaan gitu kan. Dan nanti ya udah kita nerapin semua ilmu yang udah kita punya. Keren banget ya. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin bisa spill dong kakak-kakak kemarin kerja praktiknya di mana, company-nya yang mana, apakah sebesar itu kah? Gantian. Dari Arya ya? Dari Dari Arya. Arya dulu ya. Oke, kalau aku kemarin puji Tuhan dapat kesempatan buat kerja praktik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan itu di Jakarta ya, di gedung pusatnya itu ada di Jalan Merdeka Barat, ya sebelahnya Monas. Itu ngekos ya, Kak? Kebetulan kalau aku kan rumahku juga di Tangerang, jadi nggak terlalu jauh dari rumah. Aku kebetulan alhamdulillah dapet KP di Telkomsel. Nah itu jadi aku di sana tuh sebenarnya awalnya daftarnya di Telkomsel tapi bagian consultingnya, bagian namanya tuh Indico. Cuman turns out mereka lagi nggak nerima mahasiswa buat magang atau KP gitu, jadi makanya aku di Telkomsel. Jadi kalau mungkin di Telkomsel, aku di rivalnya teman-teman. Aku di Excel Axiata. Jadi aku kemarin di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Excel Axiata Center. Itu ada di Rasuna Said teman-teman. Mungkin kalian bisa cari aja di Google Maps. Excel Axiata, Rasuna Said pasti langsung ketemu. Bagus-bagus banget ya company-company dari kakak-kakak ini. Lanjut ke pertanyaan inti nih. Awalnya tuh gimana sih Kak cari lowongan kerja gitu di KP ini? Boleh dikasih tahu dong, spill dong dikit. Ya, dia. Mungkin dari Kak Dea dulu. Mungkin kalau aku dari kenalan ya teman-teman ya. Jadi aku dapat dari temanku sendiri kayak mau nggak KP di sini gitu. Nah terus tuh kayak oh boleh. Nah tadi kan aku udah bilang ya sebelumnya maunya di Indico tadi di PT Indico. Cuman turns out di sana mereka nggak terima magang. Terus habis itu kenalannya temanku ini itu kayak oh yaudah di Telkomsel aja gitu. Nah terus di Telkomsel itu kebetulan kita bertiga ini, karena aku bertiga ya sama temanku, awalnya maunya di bagian business intelligence kan. Nah tapi lagi-lagi di sana di bagian business intelligence-nya tuh nggak bisa nerima anak magang, jadi aku di bagian data engineer. Dari departemennya udah nge-plottingan gitu Kak? Atau gimana Kak? Sebenarnya kita janjian sih bertiga, Oh, janjian, jadi kayak bertiga. di sana aja yuk mau nggak kayak gitu. Terus dan alhamdulillahnya sih di bagian data engineer itu mereka ngebolehin ada langsung 3 anak magang masuk gitu. Kalau dari Kak Arya, tahunya dari mana gitu? Paling sebelum ke aku ya, aku mau nanya dulu nih ke Dea. Itu kan tadi ada beberapa kali kan nge-apply ke sana dan ternyata mereka nggak buka kan buat anak magang. Nah itu
taunya tuh dari mana? Emangnya kayak mereka kamu hubungin terus atau dari mereka nggak ada gitu atau gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya lebih ke nanya kenalannya temanku ini dulu. Bisa nggak ya kalau di Indico gitu? Nah tapi terus si kenalannya temanku ini bilang kalau oh di Indico ternyata lagi nggak buka nih, aku udah harus sampein. Terus habis itu turns out gimana kalau di Telkomsel aja, Telkomsel ini kayaknya lagi buka. Gitu. Oke, kalau aku sendiri kemarin itu sebenarnya ada beberapa kali percobaan ya, jadi nggak langsung tiba-tiba dapat yang di Kominfo itu. Jadi pertama tuh sebenarnya aku nyari dulu di sekitaran Jogja. Nah itu beberapa perusahaan itu aku kunjungin. Salah satunya juga dinas Kominfo di Jogja. Ternyata mereka itu agak ngeghosting dan akhirnya dari ghostingnya itu ternyata ya udahlah aku ditolak. Jadi ya udahlah udah legowo aja. Akhirnya nyoba nyari lagi dan akhirnya mirip juga kayak Dea. Aku dapat info juga dari temanku yang akhirnya satu kelompok KP juga. Di situ dia dapat kabar kalau misalkan salah satu divisi di Kominfo pusat itu ada butuh tenaga bantuan. Nah akhirnya kita cobalah nanyain kira-kira kalau kita KP di sana boleh nggak ya? Oh ternyata boleh dan ya udah lebih cepat gitu prosesnya dan kita nggak di ghosting gitu jadinya dan ya sampai keterima di sana kayak gitu. Kayak hubungan ya di ghosting gitu. Gimana ya? Masalahnya gini kan, kalau perusahaan kita nggak tahu ya mereka lagi butuh sekarang terus tahu ya udah nggak jadi gitu kan, tapi mereka nggak ngabarin kita gitu kan, kita kayak mungkin kita masih ada kayak remah-remahan gitu, kita nggak tahu gitu. Kayak aku bakal bilang lebih dulu kalau nggak ada rumah KP sih. Waduh. Damn. Apa ya? Damn. Just in case. Oh. Akselnya tahu dari mana ini? Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu backgroundnya. Aku tuh sebenarnya nggak langsung di Excel teman-teman buat daftarnya. Jadi pertama, ya walaupun aku di Excel ya, sebenarnya aku daftar di rivalnya dulu, Telkomsel juga kayak dia. Cuman kan aku daftarnya yang Telkomsel Jogja. Itu tuh nggak tahu kenapa mereka jawabnya lama banget. Itu bener-bener aku bisa dibilang kayak udah daftar dari September. Itu baru dijawab pas pertengahan Januari, yang mana aku udah KP di XL itu, lagi tengah-tengah KP, lagi garap proyekan yang dikasih mentor, baru dijawab. Tahu nggak jawabnya apa? Gimana tuh Kak? Ditolak. Udah lama-lama nunggu, ditolak. Udah lama, kayak udah di ghosting juga kayak Arya, kayak ternyata ditolak gitu kan, di tulisannya emailnya itu tuh bilang kayak maaf kami sedang tidak menerima mahasiswa magang gitu, kayak kenapa nggak dari lama gitu kan. Tapi ya udah, setelah itu sebenarnya gampang aja sih, karena emang dijawabnya lama, habis itu diangkat, itu langsung aku batalin gitu, dengan alasan lama tidak merespon gitu kan. Aku dapet nih informasi dari, pas itu ketua KMTT-nya Mas Hanif Zulfadli ya, itu aku dikasih informasi, Sel nih, kemarin kamu gagal Telkomsel kan, daftarnya rivalnya nih, Excel buka gitu kan, ada alumni yang nawarin tempat, ada beberapa posisi lah, dan di situ aku daftar buat posisi Artificial Intelligence Engineer gitu di Excel-nya. Dan itu aku berbarengan dengan dua temanku sebenarnya. Itu ada Usta sama Nando. Tapi pas di Excel kepisah. Nanti mungkin aku bisa cerita. And then udah aku daftar, ngikutin alur yang dikasih sama pas itu HRD-nya Bu Rita. Ngikutin aja. Dan itu prosesnya cepet banget. Kayak Telkomsel lama banget tadi. Excel itu bener-bener cuma kurang dari seminggu. Aku langsung udah kedaftar, langsung dibilang di emailnya, ya Mas ini berkasnya dilengkapi, besok Januari berangkat. Kalau aku dari penasaran nih, kan aku teknologi informasi, kakak juga teknologi informasi. Itu daftar divisinya apa gitu di company-company-nya? Oke, mungkin aku dulu ya. Kak dia dulu. Oh, dari dia dulu, nggak apa-apa. Oh, gue dulu. Apa? Ente. Oke, kalau dari aku itu aku daftarnya awalnya tadi Business Intelligence. Business kan. Intelligence. Nah, tapi karena di Business Intelligence nggak nerima mahasiswa magang, akhirnya dilempar ke Data Engineer yang alhamdulillah masih bagian data juga, jadi masih align sama yang kita pengenin, yang kita pelajarin juga, jadi kayak gitu. Kalau aku sebenarnya kemarin kita tuh nggak tahu secara persis ya pas kita daftar, kita sebenarnya bakal dimasukin di divisi apa, kita cuma tahu oke kita daftar di kementeriannya dan ya udah daftar kan terima. Nah begitu masuk itu baru kita pelajarin kalau misalkan ternyata salah satu divisi di Kominfo itu adalah divisi yang namanya pengawasan PSRE. Nah di situ kita ditugasin buat membangun sebuah sistem. Nah itu mungkin nanti ya. Nah itu dan di dalam itu tuh banyak banget divisinya sebenarnya, nggak cuma dari softwarenya doang, tapi ternyata ada dari sisi administratifnya dan ya kita pasti dimasukin di bagian softwarenya dan itu baru kita tahu setelah kita masuk gitu. Kak Axel? Kalau aku itu sebenarnya dari awal udah dikasih listnya kira-kira peranan apa aja yang ditawarkan oleh Excel. Jadi sebenarnya ada selain tempatku
AI engineer. Terus sebenarnya ada software engineer juga ada network sebenarnya. Kalau aku daftarnya kan AI. Iya. Nah, tapi pas begitu masuk XL, itu sebenarnya nanti bakal dimasukin divisi yang mungkin terdengar seperti tidak sejalan. Kayak kemarin aku walaupun daftarnya AI, itu aku dimasukin ke desain network gitu. Jadi yang desain kayak BTS harus gimana dan apa ngatur jaringan-jaringan itu gimana. Itu terserah mereka sebenarnya sih. Yang penting selama kita kerja praktik di XL, peranan kita masih align dengan yang awalnya kita daftar apa. Oke, kita next question aja ya. Kan ini udah daftar dari lama-lama banget. Apa saja sih yang harus disiapkan nih sebagai mahasiswa TETI, khususnya teknologi informasi, kayak untuk sebelum daftar kerja praktiknya? Apakah ada CV, portofolio, dan sebelumnya kemarin aku juga pernah kepo-kepoin ya portofolio Kak Arya gitu. Keren banget. Oke, mungkin dari Kak Arya dulu. Oh, dari aku. Oke, itu yang pasti itu pertama hard skill dulu. Oke, kita benar-benar pelajari apa sih yang kira-kira bakal dibutuhin sama perusahaan. Itu informasinya tuh banyak banget teman-teman di Instagram, di media sosial apapun lah, teman-teman bisa cari gitu kan. Skill-skill apa sih yang banyak dipakai di perusahaan umumnya gitu kan. Dan itu disesuaikan lagi dengan apa yang udah kita pelajari di kuliah. Nah, dari situ teman-teman udah punya bekal nih buat sekadar pede dulu deh. Buat aku pede buat daftar di perusahaan ini. Masalah antar keterima apa nggak terima ya itu terus nanti. Yang penting kita udah pede dulu dengan skill yang kita punya gitu. Selain itu kalau misalkan CV dan portofolio itu bisa jadi tambahan aja teman-teman. Kalau misalkan nanti dari perusahaan yang mungkin ada minta ya mungkin bisa dilampirin juga ya sekalian pas ngirim apply-nya gitu biar memperbesar chance buat diterimanya gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin dia ada yang lain? Oke. Mungkin kalau dari aku cukup satu ya, CV doang. CV dong. Iya. Wah. Nah, mungkin selain CV ada surat perintah kerja praktik yang tapi I believe itu cuma buat formalitas. Tapi kalau buat dari aku so far CV aja sih. Kalau aku sama sebenarnya ya, CV itu pasti ya, karena yang namanya perusahaan pasti kan pengen tahu kita tuh bisa apa kan. And then yang mandatory itu tuh sebenarnya tadi surat rekomendasi dari kampus itu harus banget. Nah kalau di tempatku itu kemarin begitu daftar yang harus disiapkan ada beberapa kayak data diri itu tuh untuk nantinya daftarin kartu. Jadi kalau masuk gedungku itu, gedung Excel maksudnya ya. Kalau masuk gedungnya itu harus ada tab card teman-teman. Dan itu untuk bisa dapat tab cardnya harus daftar dulu. Itu sebenarnya banyak banget paperwork yang harus digarap. Tapi ya sebenarnya ngikut aja perusahaan teman-teman mintanya ngisi apa aja. Oh iya mungkin tambahan boleh nggak? Oke. Soft skill teman-teman tentang ngomong. Karena gini teman-teman, pas aku day one di XL itu tuh langsung meeting dengan istilahnya kayak kepala-kepalanya gitu kan. Nah itu tuh agak mendebar ya, kayak wah gila ini langsung kepalanya gitu kan. Itu ya sebenarnya meeting santai, cuman ya kalau misalnya pas meeting kan juga rada nggak enak ya, padahal kita istilahnya kayak representasi dari kampus kita gitu kan, biar nggak malu-maluin gitu istilahnya gitu. Dari aku nih kan, apa sih persiapan yang aku banget harus siapin dari sekarang gitu? Mungkin dari Kak Axel dulu. Kalau masih semester 2 tuh sebenarnya gak usah pusing-pusing dulu teman-teman. Kayak teman-teman bisa kayak istilahnya untuk IPK ya, karena pas daftar itu IPK kalian juga diminta kan. Nah, itu juga diminta. Jadi akan lebih baik di semester awal kalian bagusin dulu IPK-nya. Gak apa-apa, itu santai aja. Jadi itu kalian bagusin dulu IPK-nya, terus ini explore. Kan bahasa pemrograman bisa kita kan lebih banyak pakai bahasa pemrograman ya. Itu kan banyak, ada Python, ada lalalala itu kalian bisa pelajari dulu. Biar apa? Biar nanti kalian tuh pas sudah deket-deket mau ambil kerja praktik, kalian ngerti kayak posisi apa sih yang sekiranya aku tuh suka, aku demen, aku bakalan bisa istilahnya niat gitu loh ngerjainnya. Dan itu kan bakalan ngaruh ke masa depan kalian nanti ketika dari TET ini mau kemana arahnya, biar lebih jelas istilahnya gitu. Tadi ya? Kalau dari aku lebih ke soft skill yang sebenarnya udah diomongin Excel ya. Kalau aku lebih ke ngomong sih, cara ngobrol. Karena ini bahkan mentorku sendiri, manajerku sendiri yang ngomong kalau mereka bilangnya gini ke kita bertiga, kalian ini keren banget ya. Alah. Kita kayak, kenapa kak gitu kan. Terus panggilannya Mas, mereka nggak mau dipanggil Pak, nggak mau dipanggil Kak gitu. Panggilannya namanya Mas gitu kan. Nah terus abis itu kenapa Mas gitu kan. Terus enggak, soalnya kalian ini beda banget sama anak-anak magang biasanya karena kalian itu berani gitu buat mengutarakan pendapat dan juga mengutarakan pertanyaan gitu. Jadi nggak cuma berani, tadi kan cuman kayak misalnya harus tanya, itu kan kalian kan berarti kan mau nggak mau tanya ya, tapi kalian juga berani mengutarakan pendapat, itu juga nilai plus banget di mata mereka gitu. Nah jadi
Kalau dari aku persiapan dari awal sekarang tuh soft skill ngobrol sama orang lain kayak gitu. Terus sama better ya kalau kalian tuh bisa ngedetermin kalian itu mau kemana sih nanti pas KP. Nah, jadi kayak biar kalian tuh bisa ngedetermin company-nya sama divisinya tuh mau di mana aja tuh dengan lebih gampang gitu. Dan kalian nggak kagok gitu begitu sampai kayak begitu karena biasanya beda company itu beda juga job desk-nya per divisi gitu. Yang sama. Misalnya kayak data engineer di Excel sama data engineer di Telkomsel itu bisa jadi job desk-nya beda gitu. Nah, jadi menurutku bakalan better kalau teman-teman anak semester 2 atau semester 4 gitu udah pada tahu nih kalian tuh kelebihannya di mana, sukanya di mana kayak gitu-gitu. Jadi kalian nggak kagok gitu kayak masuk divisi kayak, kok ternyata kerjain ini kayak gitu. Aku bingung ini udah dijelasin semua tapi ya udah lah ya. Kalau misalkan buat semester 2 itu menurutku kalau yang aku ikutin dari yang Excel bilang tadi ya, itu tuh teman-teman santai dulu aja sebenarnya buat sekarang karena ya balik lagi ya masih semester 4, 5 itu masih ada buat waktu persiapan KP yang lebih lanjutnya lagi. Teman-teman fokus pada dasarnya dulu, kan kita masih banyak banget kan ya pelajari dasar-dasarnya segala macam, pemrograman dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman kuatin dulu di situ. Nanti kalau misalkan teman-teman udah pede gitu kan mau milih, aku mau ke sana, aku mau ke sana, aku mau ke sana, karir path bentar nanti mau ke sana, itu nanti ya kalian bisa mulai lanjutin ke branding. Nah, itu bisa mulai dengan cari-cari nih perusahaan-perusahaan yang kira-kira sejalan dengan apa yang teman-teman mau gitu. Wah, insightful banget ya. Kita belajar banyak banget dari kakak-kakak ini. Nah, aku masih mau nanya lagi nih. Gimana sih cara kita nentuin calling kita? Mau ke company mana, divisi apa gitu? Oke. Kalau dari aku ya, itu pertama itu kalian harus tahu kalian itu bisanya di mana. Jadi bukan cuma senang aja, tapi kalau misalnya karena kalau kalian senang tapi kalian nggak bisa, meninggal waktu KP. Jadi karena nggak bisa ngerjain. Jadi kalian harus tahu kalian bisa dan sukanya di mana. Nah, terus habis itu selain kalian udah nemu nih misalnya let's say aku bisa ML, terus aku maunya bagian data analis atau data science deh. Nah, terus habis itu kalian cari company-nya tuh yang job desk-nya itu cocok sama yang kalian bisa dan suka kerjakan gitu. Nah, begitu kalian udah nemu, ini ternyata let's say di Telkomsel itu mereka pakai ML ini nih yang model yang biasanya aku train, biasanya aku pakai. Nah, yaudahlah aku pakai apply di sini aja kayak gitu. Oke, kalau aku ini lebih general ya, gimana cara kita bisa nentuin kan nanti kita mau arahnya sebenarnya kemana dulu ya. Nah, itu kalau misalkan dari pengalamanku adalah kita tahu kalau misalkan di TETI itu kan banyak banget ya sebenarnya kita pelajarin banyak hal dan seakan-akan itu kayak ya ujungnya aja gitu, kita nggak sampai dalam banget dan itu waktunya kita buat explore sendiri gitu. Nah, itulah waktunya teman-teman buat nentuin dari teman-teman misal ikut kuliah nih. Nah, terus dari situ teman-teman udah mulai ngerasa, mata kuliah ini aku suka banget nih kan dan aku pengen buat explore lebih dalam. Jadi dari sukanya itu yang tadi dia udah bilang, nah dalemin itu dan akhirnya itu bisa jadi power teman-teman. Nah, nanti dari situ lanjutnya tadi dia bilang, kita bisa ngelihat perusahaan mana yang sejalan dengan apa yang kita harapkan. Gitu kalau aku. Dari Kak Excel. Oke, mungkin kalau aku sih karena sebenarnya udah disebutin Arya dan juga dia, ini aku lebih ke ini aja. Jadi kan setelah kalian suka dan juga mengerti, pasti kan lebih kayak tahu aja gitu loh kayak sebenarnya bidang yang kalian coba tekuni itu tuh bisa buat apa aja sih di bisnis. Nah dari situ kalau aku ya, itu kemarin aku coba buat mulai mainan LinkedIn gitu ya teman-teman. Nah itu aku lihat di LinkedIn, lihat di semua perusahaan, aku nggak yang perusahaan ini harus perusahaan itu nggak. Aku lihat di divisi-divisinya tuh sebenarnya ngapain aja sih gitu tuh. Nah, nanti kan udah ketahuan tuh ada apa aja. Nah, terus kita tuh kayak kalau aku ya kemarin ya lihat sebenarnya ini nih sebenarnya bisa loh diimplementasiin dengan AI karena aku kan lebih ke AI. Nah, dari situ kemarin aku pakai istilahnya jadi kayak basis buat aku milih-milih perusahaan sama divisi. Jadi aku nggak ada yang kayak rumus pasti nggak ada, cuma lebih ke lihat divisinya apa, ngerjain apa, cocok apa nggak sama yang aku tekuni. Terus ya udah daftar aja. Oke, kalau dari aku nih, aku kan sering-sering ikut nih kepanitiaan, terus ada organisasi-organisasi. Aku dari teknologi informasi tertarik dengan bidang misalnya UI UX sama web dev gitu. Kira-kira nih, kalau aku tekuni terus, seberpengaruh apa bakal
kayak masa depanku gitu. Wow, wah ini Arya sih. Arya. 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 Oke, ini kebetulan kalau di bidang web dev nih, aku ya kemarin sejalan juga sama yang aku kerjain di kafe. Walaupun itu sebenarnya lebih ke arah back-end-nya ya kebanyakan ya. Tapi ya secara keseluruhan kalau misalkan web dev dan UI UX itu kan itu juga ada ya di kurikulumnya Teti kan, ada PAW juga nanti. Nah, kalau dari pandanganku sekarang itu adalah apa yang kita punya sekarang, kayak kita udah punya kemampuan nih mau bikin website, mau bikin apa gitu segala macam. Itu website sendiri itu luas banget. Nah, luasnya website itu bisa nih kita ambil buat kita mau coba semuanya. Misal kita ambil front end-nya, ambil back end-nya, database engineer dan segala macamnya, itu bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa di banyak hal, tapi kita juga specialty di satu hal aja. Entah mungkin di bagian back-end-nya, di bagian front-end-nya, di bagian deployment cloud-nya, atau segala macamnya gitu yang bisa kita spesialiskan. Nah, dari situ teman-teman bisa ambil role yang spesifik. Spesifik role. Dari role yang spesifik itu kalau di LinkedIn biasanya akan lebih banyak kalau misalnya dia role yang spesifik gitu kan. Misal untuk bagian back-end-nya doang atau bagian database-nya doang gitu. Dan itu bisa jadi rate-nya juga lebih tinggi ya kalau misalkan kita udah punya specialty di satu tempat tertentu. Insightful banget ya. Dari aku sendiri. Oke, kita back to the topic. Apa nih, berapa lama nih periode kakak-kakak kerja di dan selama apa di lokasinya? Web atau WFH kah, WFO atau hybrid gitu? Kak Axel? Oh dari aku. Kalau aku itu di XL sebenarnya 1 bulan, 1 bulan aja. Dan aku itu work from office. Jadi aku langsung di sana, ketemu langsung di sana, kerja pun juga langsung di sana, ngekos juga di sana karena aku bukan orang sana, bukan orang Jakarta. Aku asli orang Jogja. Di sana aku ngekos di Kuningan. Oh iya, jangan guys, itu kosnya mahal banget. Kalau nggak rekomen. Kalau aku kemarin legit 1 bulan dari 8 Januari sampai 8 Februari dan aku hybrid. Nah, sebenarnya aku awalnya minggu pertama tuh masuk ke kantor terus. Karena manajerku belum menentukan nih kayak kamu besok ngapain gitu topiknya, kerjaannya ngapain. Jadi aku seminggu itu ke kantor terus, tapi setelahnya hybrid. Dan hybridnya itu jadi kayak cuman Senin, Rabu sama Jumat itu ke Senin sama Rabu itu ke kantor, sisanya di rumah. Cuman sisanya di rumah itu WFH, jadi tetap ada meeting yang dengan bunyi Teams mengerikan itu yang ting itu gue kayak gitu. Nah, cuman itu kan bilangnya WFH kan. Tapi kalau misalnya kayak malam ya jam 10 manajer gue bilang besok kantor ya udah besoknya berangkat kantor walaupun itu harusnya WFH. Oh iya, kalau aku WFH atau WFO, aku bilangnya gimana ya? Jadi kalau misalkan dari timeline-nya, ini sebenarnya agak panjang ya. Aku KP itu aku daftarnya 2 bulan sebenarnya. Yang di proposal ya. Proposal awalnya itu 2 bulan. Kayaknya di Akademik juga 2 bulan kalau nggak salah ya. Di suratnya juga 2 bulan. Tapi turns out itu bisa selesai lebih cepat kayaknya dari yang aku pikirkan. Tapi tetap aja kalau misalkan dipadetin dalam 1 bulan itu ternyata nggak selesai. Nah, itu kenapa? Karena itu jadi digabung. Pada awal itu aku daftar dari tanggal 18 Desember. 18 Desember aku udah daftar dan itu masih mau liburan. Nah, karena lagi liburan itu akhirnya masih WFH. Nah, itu masih kita dikasih buat pelajarin dulu framework yang bakal dipakai nanti pas pengembangan. Nah, baru nanti dari awal Januari itu pas pada masuk semua kan, itu kalau nggak salah tanggal 2 Januari itu semua kantor pada masuk. Nah, itu kita juga masuk tanggal 2 Januari sampai sekitar 1-2 minggu itu tuh kita di kantor ngerjain aplikasinya, terus diskusikan sama mereka. Tapi masalahnya ada kendala karena mereka itu pas Q1 itu tuh sering banget ada meeting buat bikin ya rancangan selama 1 tahun ke depan kan. Akhirnya karena itu tuh susah buat kita koordinasi gitu kan, dan kita juga sering sebenarnya tinggal di ruangan sendiri yang kita nggak tahu kita mesti ngapain gitu kan. Apalagi kalau ada orang dari divisi lain datang nanya kita, misi Mas Mbak ini gimana? Apa? Akhirnya kita diajak kalau misalkan mereka ada meeting, itu kita diajak buat ikut meetingnya sambil kerjain apa yang jadi tanggung jawab kita. Dan itu meetingnya ternyata di tempat-tempat di sekitaran Jakarta juga, di hotel. Makan apa itu Kak? Waduh. Tapi nggak sampai nginep sih Kak. Seringnya sih nggak sampai nginep ya, itu kan cuman kayak ya udah datang terus mereka meeting. Biasanya ada meeting bareng sama kliennya juga gitu kan, dari
perusahaan-perusahaan itu, meeting perusahaan. Terus sempat juga kita diajak buat keluar kota. Keluar kota. Tapi di sana ngapain ya? Kita tetap pegang laptop gitu kan, lihat codingan ya udah enggak. Menarik. Tahu sih aku mau bilang itu WFO atau WFA gitu. WFA ya. Menarik. Anywhere. Anywhere. Menarik banget nih. Spill dong Kak, momen favorit apa selama kerja praktik? Atau ada hal unik apa, kejadian apa yang nggak expected gitu di kerja praktik? Dari Kak Dea mungkin? Mungkin kalau aku dari since day one ya. Since day. Jadi aku punya dua ya gitu tadi, maaf. Aku punya dua. Jadi pertama tuh day one itu. Jadi aku sama tiga temanku itu dibawa ke sebuah ruangan sama manajer. Sama manajer gitu. Nah, jadi kayak dijelasin di Telkomsel. Jadi Telkomsel ini merupakan perusahaan nomor 2 yang memiliki big data terbesar di Indonesia. Nah, jadi otomatis arsitekturnya platform buat mengolah data-data tersebut kan banyak banget tuh. Nah, itu dijelasin sama manajerku kayak gimana sih arsitekturnya di Telkomsel. Nah, dibukalah sebuah arsitektur berupa PNG kotak gini kan, set gitu. Nah, terus tuh ditanya, kalian di kuliah dapat mata kuliah data engineer nggak gitu? Dapat Pak, dapat gitu. Oh iya, belajar apa? Kita belajar Airflow. Nah, begitu dibuka PNG-nya itu gedenya tuh kira-kira selayar monitor tuh full arsitektur semua tuh. Kita cuma buka aja gitu. Terus kita pada meludah semua kan kayak emang kita nggak bisa kerjain ini kan. Nah terus habis itu kita bilang, oh mas kita cuma ngerjain Airflow yang di pojokan gitu. Nah otomatis kan kita bertiga realistisnya masuk akalnya adalah mikir kayak oh yaudah berarti scope project kita Airflow ini kan, karena kita taunya itu belajarnya itu. Tidak, kita manajer tuh bilang, oh kalian belajar Airflow, ya udah kalian pegang sisanya aja yang kalian belum belajar sama sekali. Gimana mas maksudnya? Iya, nah berarti kalian pegangnya selain ini aja, kalian pelajarin, nanti kalian bikin visualisasi dari pengolahan data di platform ini. Kita kayak oh iya mas gitu. Nah itu yang pertama, itu yang unik ya, yang unik. Nah terus yang kedua adalah hal yang membuatku bisa bertahan hidup di sana adalah survive selain teman yang nyambung adalah ayam geprek di Telkomsel. Nah itu ayam geprek menurut gue adalah ayam geprek enak di dunia menurut gue. Gue belum makan kayak mermelek, jadi kayak really gitu gue kayak wow ini enak banget menurut gue. Semua anak kos-kosan, anak mahasiswa di dunia ini harus makan ayam geprek di Telkomsel. Aku sekarang masih geli banget dia bilang Kita merem-melek. iya merem-melek. Jadi ini aku ya, Iya. jadi kalau di Excel itu yang unik, wah ini aku agak bingung menceritakannya teman-teman karena agak berbahaya sebetulnya. Ini aku akan menggunakan PG-18 ya teman. Ya, karena gini teman, jadi gini, mungkin aku jelasin background dulu teman. Jadi di Excel itu kemarin aku dikasih 2 project sebenarnya. Sebenarnya lebih, tapi yang project besarnya itu 2. Nah yang pertama itu ada KPI, jadi istilahnya untuk mengukur performa dari sinyal XL yang ada di Jakarta. Nah yang kedua nih, ini yang paling mantep teman-teman. Jadi kan aku AI ya, tadi udah bilang AI engineer. Itu aku mengimplementasikan blocking website yang malicious, yang berbahaya menggunakan AI, menggunakan machine learning teman-teman. Nah website berbahaya itu apa sih teman-teman? Website berbahaya itu tuh website yang biasanya dipakai buat gambling, judi online. 1. Dua, yang terorisme. Ya. 3, yang hoax. Nah, yang 4 nih terakhir. Website konten dewasa, teman-teman, konten dewasa. Nah, tapi dari 4 itu, jadi awalnya seharusnya ada 4, tapi karena yang 2 tengah tadi itu susah dicari datanya, saya sama mentor itu dikasih yang pertama sama yang keempat aja. Yang judi sama yang itu. Berarti yang itu lebih gampang dicari. Oh iya. Tantangannya itu gini. Jadi kan otomatis kalau yang namanya machine learning itu harus nyari data dulu, teman-teman. Data buat apa? Ya buat mesinnya belajar gitu kan. Nah berarti aku harus nyari. Harus nyari apa? Nyari link-link terpercaya. Link-link pemersatu bangsa. Nah itu otomatis kan aku harus nyari ya. Ya sebenarnya aku gak sendiri sih. Aku ada teman-temanku bertiga yang lainnya, kan berempat ya aku tuh sebenarnya. Itu nyari di kantor teman-teman. Jadi
Oke loh, kalau judi online kan buka laptop layar biasa ya. Buka lebar itu kan, santai aja kalau judi online. Tapi begitu yang satunya itu miringin gini. Jadi aku kalau misalnya di kantor tuh ngeliatnya agak gini. Jadi soalnya kan takut ya, soalnya kursiku itu sebenarnya sebelahan sama kepala divisinya. Jadi kalau misalnya ngeliat kan bahaya ya teman-teman kan. Tapi sebenarnya ada satu senior yang sempet nanyain karena ngelihat layarku kok nutup banget tuh, kayak orang pakai laptop kok layar nutup banget kan. Aku lagi begini asik banget, aku lagi asik banget kayak ngetik Python. Ya, maksudnya ngoding. Ya, terus namanya Pak Kabit kayak, "Mas, ngapain Mas pakai laptop kayak gitu?" Aku kayak ini Pak nyari data buat ini project dikasih sama Pak Joko sama Pak Bintar. Oh iya, tapi kok pakai gitu? Ini soalnya saya buka Pak. bingung. Oke, aku bilang aja habis itu kayak ini website-nya kontennya bahaya Pak buat dikasih lihat. Soalnya isinya itu kan. Jadi tantangannya itu. Terus yang unik adalah yang tantangan cukup ya teman, aku rasa gimana soalnya. yang unik itu adalah di kantorku itu ada free flow Milo teman-teman. Jadi itu bener-bener free refill dan kayaknya satu lantai. Itu lantai 19 ya kemarin. Satu lantai kayaknya ngabisin cuma aku sama teman-temanku doang. Kayaknya yang senior-senior nggak dapet tuh. Itu juga kopi kami yang ngabisin dulu. Nah itu yang unik banget. Oke, kalau dari aku mungkin dari tantangannya dulu ya. Kalau tantangannya kemarin, aku sama sekali gak ngerti framework yang mereka pakai sebenarnya. Jadi aku begitu masuk, aku udah pede kan. Oke, aku punya basis nih web gitu kan, backend, frontend, segala macam aku punya gitu. Nah, masalahnya pas aku masuk itu frameworknya tuh baru di aku nggak pernah pakai frameworknya, database-nya bahkan nggak pernah aku pakai gitu. Dan itu kita ditugasin buat bikin sebuah sistem baru end to end dari nol buat skala nasional. Wow. Jadi ya apa ya, itu ada beban tersendiri lah, walaupun ya scope-nya juga antara perusahaan ke perusahaan doang gitu kan, dari perusahaan A ke Kominfo gitu. Jadi buat bolak-balik ngambil datanya aja sebenarnya kayak gitu. Tapi itu ya memang skalanya nasional dan itu harus mempertimbangin segala macam aspek keamanannya juga gitu kan. Karena itu datanya itu sebenarnya data-data yang sifatnya data privat perusahaan, walaupun bukan data privat pengguna ya, tapi data privat perusahaan. Mungkin kalau dari tantangannya jadi emang agak susah gitu. Terus kalau dari apa ya, dari yang berkesan itu ya buat gue dari kemarin itu adalah sebuah statement dari mereka yang bilang kalau misalkan mereka itu senang banget bisa dibantu karena mereka itu punya banyak target di Q1, banyak banget aplikasi yang perlu mereka kembangin dan kayak aplikasi sebelumnya dan mau di-develop lagi gitu loh, masih dalam tahap pengembangan maintenance gitu kan. Itu cukup banyak. Nah, dan dengan adanya kita ngurangin salah satu aplikasi yang harus mereka bikin. Dan mereka juga bilang kalau misalkan ini baru pertama kalinya mereka ngerasa ada anak magang yang benar-benar ngebantu kerjaan mereka. Kelas. Membanggakan nama kampus. Boleh. Nah terus yang satu lagi ya hubungan sih sama yang aku sebutin sebelumnya kan, diajak kemana-mana itu ya kita bisa lah buat nikmatin makanan hotel, buat makan siang gitu, dan suasana kerjanya baru lah, nggak di kantor doang gitu kan, depan meja gitu kalau kayak gitu. Amazing banget ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak ini. Mungkin selanjutnya nih, kan udah KP nih selama beberapa bulan. Apa sih ilmu dan keterampilan soft skills, hard skill apa yang didapatkan dari KP yang durasi segitu? Mungkin dari Kak Axel nih, karena udah seminar KP. Apa sih topik-topik apa, ilmu-ilmu apa yang didapatkan? Iya, jadi mungkin yang aku paling ngeh itu sebenarnya ke arah soft skill ya teman-teman. Karena kemarin itu kan sering banget meeting dan aku tuh melihat bagaimana cara mereka menyampaikan ide. Karena projectku itu yang dua besar itu kan sebenarnya ide dari dua seniorku sebetulnya. Itu aku dan teman-temanku bisa paham kami harus ngapain, projectnya tuh harus pakai apa aja. Itu karena penjelasan mereka yang bisa dibilang sangat-sangat komprehensif. Jadi dari awal sampai akhir itu tuh benar-benar jelas. Dan dari situ aku bisa melihat kayak, oh gini tuh caranya menyampaikan ide, caranya sekiranya kayak istilahnya tuh memimpin suatu project gitu. Karena aku yakin kita semua di sini bakalan yang namanya ikut project itu banyak. Ya ini contohnya kami aja lagi ikut capstone project ya. Jadi dari sisi soft skill sih kalau dari aku yang aku paling dapet selama aku ini di Excel. Ada ya? Oke, kalau dari aku itu adalah pertama tuh aku jadi belajar ya, ternyata big data itu sangat, ya namanya big data sih, tapi aku juga baru tahu kalau ternyata tuh cara pengolahan sebuah raw data dari
sampai bisa dipakai orang-orang anak marketing, maksudnya tim marketing, terus tim data analis yang lainnya, terus tim misalnya legal gitu tuh ternyata tuh memprosesnya tuh sekompleks ini gitu. Nah itu yang pertama aku dapetin. Terus kedua aku juga belajar mentorku ini itu lebih menganjurkan kita untuk belajar tentang software yang sama sekali belum pernah kita pegang. Jadi dan turns out mentor aku itu ternyata alumni TETI tahun 2011. Nah terus dia malah yang kayak, kalian kan besok ada seminar KP, nah kalian tuh belajar ini aja biar ada bentuknya nanti pas diseminarin gitu. Kita kayak, oh iya boleh kak kayak gitu. Nah terus selain itu juga kita juga belajar banget yang namanya soft skill ya, ngomong gimana sih sebenarnya cara mengutarakan pendapat dan bertanya dan juga kayak bersosialisasi dengan orang-orang kantor yang umurnya I would say beda jauh kan ya sama kita. Kalau misalkan dariku apa yang aku pelajarin itu terutama dari sisi hard skill-nya ya. Kan tadi aku sempat bilang kalau misalkan framework-nya sama sekali belum pernah aku sentuh, dan bagusnya adalah dari aku belajar itu project Senpropo yang sekarang itu aku bikin pakai framework yang udah aku pelajarin di Kominfo, dan beberapa proyek juga proyek-proyek pribadi gitu aku kerjain juga pakai framework yang sama, jadi bisa aku terapin juga gitu kan apa yang udah aku pelajarin dengan ya bener-bener diterapin gitu loh. Terus juga aku menyadari bahwa tidak semua apa yang aku pelajarin di TETI itu bermanfaat dan applicable. Oh no. Oke. Tapi fakta teman-teman. Real. Nah, itu salah satu yang aku sadari itu adalah dari pas bikin skema database ya. Kita kan di TETI dikasih tahu kalau misalkan database harus kayak gini, harus pakai normalisasi bla 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 segala macam. Dan ternyata ketika kita terapin itu dan kita presentasiin, terus kita dapat omongan, wah kalau kayak gini mah kelamaan. bener. Jadi ya udahlah, akhirnya kan kita tetap belajar kan dari mereka kira-kira yang bagus tuh kayak gimana, dan ternyata nggak sekompleks yang di TETI gitu sebenarnya. Itu bisa disederhanakan, dan dengan penyederhanaan itu bukan berarti keamanannya berkurang, tapi justru keamanan tetap ada dan itu tetap lebih mudah buat dipakai. Benar-benar terjun ke dunia baru ya, buka lembaran baru. Iya benar banget. Oke, mungkin singkat aja ya sebelum kita menutup sesi pada hari ini. Apa pesan kakak untuk netizen semuanya, teman-teman yang belum menjalani kerja praktik semester 2, semester 4? Oke, mungkin aku singkat aja. Intinya kalau masih semester 2, semester 4, kalian explore dulu, kalian tuh sebenarnya lebih seneng ke arah mana bidang-bidangnya. Kalian pelajari dulu berbagai bidang, mau web app kah, mau machine learning kah, atau mau network kah, itu kalian coba-coba dulu aja. Mungkin atas-atas dulu aja, nggak apa-apa. Jadi at least nanti kalian pas kerja praktik udah ngerti lah istilahnya mau ngambil kemana, nggak linglung, karena kan ada waktu ya. Jadi istilahnya kalian bisa menggunakan waktu yang singkat itu buat kalian bisa daftar kerja praktik gitu. Dan at least bisa dapat tempat yang sesuai sama minat kalian, nah itu paling penting. Oke, mungkin kalau dari aku selain tadi ya cari tahu kita tuh bisa sama sukanya di mana, passionnya dan lain-lain. Itu kalau aku cari network yang banyak teman-teman. Cari networking, entah itu cuma di TETI. Kalau aku sih nganjurinnya se-UGM ya. Jadi mau di TETI, teknik atau UGM itu cari network yang banyak. Karena apa? Karena kalau misal kalian ini hard truth, tapi di mana-mana orang dalam tuh bakal lebih gampang. Nah, jadi kalau misal adalah benar. Nah, jadi misalnya kalian udah dapet nih passion kalian tuh, tapi kalau misal kalian tetap aja daftarnya tuh dari awal, dari ngikutin bener-bener out of the blue gitu, itu tuh bakalan lebih susah daripada sama kenalan gitu sama orang dalam. Nah, jadi mending kalau aku saranin kalian selain cari passion kalian juga networking sebenarnya. Oke, kalau dari aku, teman-teman jangan pernah takut kalau aku bilang ya. Kenapa? Karena walaupun kita itu nanti bakal magang ya istilahnya kan, kita kerja di tempat orang dan bakal ketemu senior-senior, kita jangan pernah takut buat tetap bilang apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi itu bisa dilatih dari sekarang-sekarang nih, teman-teman bisa aktif nanya, aktif jawab, atau ya ngelakuin apapun buat melatih keberanian teman-teman. Biar nanti pas udah di tempat KP, nah kita bisa nunjukin dengan ya maksimal gitu kan, kita bisa diajak diskusi, kita bisa nanya, dan pertanyaan-pertanyaan kita tuh bisa bermanfaat gitu di tempat KP kita nanti. Gitu. Oke. Terakhir, kasih satu kata yang deskripsiin pengalaman kerja praktik kalian. Mana dari Kak Axel? Mendebarkan. Mantap. Kalau aku cuan. Oke. Boleh kasih aplaus untuk kakak-kakak kita. Terima kasih banyak untuk Kak Axel, Kak Dea, dan Kak Arya atas cerita dan pengalaman yang sangat berharga. Nah, sampai sini dulu konten cakap-cakap kita.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah, dadah. Hai guys, aku Felis dan kalian baru aja nonton Kata Mahasiswa Teti. Klik di sini buat lihat video lainnya dan klik di sini untuk subscribe channel KM Teti biar kalian gak ketinggalan video kita yang lain. Dah!